pembukaan Bahsul Masail Sedayah Malaysia Saleh akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. Amma puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Takdim wal ikram yang pertama kepada umi kita bersama dan keluarga. Takdim wal ikram kepada bapa dan keluarga, dan juga kepada ayah serta keluarga, dan juga kepada seluruh Dewan Guru Dayak Malaysia Saleh, dan juga kepada seluruh peserta Bahsul Masail pada malam yang berbahagia ini, dan juga kepada para talabah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengadakan yaitu Bahsul Masail, yang kita angkat beberapa pertanyaan ataupun masalah. Di antara lain ada 3 masalah yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama, poin yang pertama menyangkut tentang mengambil gambar orang lain tanpa ada izin si pemiliknya. Yang kedua, poin yang kedua menyangkut tentang kafarah. Apakah kafarah tersebut bisa digantikan, bisa menjadi pengganti salat ataupun tidak. Kemudian yang ketiga yaitu kurban kepada orang yang sudah meninggal, itu pun apakah bisa ataupun tidak. Mungkin dalam hal tersebut 3 macam poin yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menghematkan waktu, maka kita langsung masuk dalam poin yang pertama. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum mengambil gambar seseorang tanpa ada izin? Jadi yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum mengambil gambar seseorang tanpa ada izin? Ya, jadi tidak mudah katanya untuk tak pakai HP, kamera pada megapiksel juga. Malah kadang-kadang nyokot tingkat foto, tapi termasuk video-video, video kok tanpa ID, sehingga dia tak pergi bak media sosial, share dan mereka. Kadang-kadang videonya dia tu sakit ada ulunya seperti baskom. Jadi nak foto kadang-kadang kita lu pakai ni, kata lewat nak lu pakai. Tak lu pakai ke video tu tak pakai video kau pakai. Bengekok punya yang pakai. Yo maka menjadi masalah bagi dia. Apakah hal tersebut dibolehkan ataupun tidak? Maka dalam hal demikian, untuk pertanyaan yang pertama, sudah jawab lagi jawaban, yaitu daripada kelas 6B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunggu Ismahdi, dan yang di samping saya Tunggu Maulidin, dan yang di samping saya lagi Tunggu Fahmi, dan yang satu lagi Tunggu Ikram
Kami mewakili dari lokal Menambi. Jadi soal yang pertama, bagaimana hukum mengambil gambar seseorang dengan tanpa izin. Jadi jawaban yang sudah kami dapat di dalam kitab Al-Badwi jilid 2 halaman 12 dengan jawaban kami, hukum mengambil gambar seseorang dengan tanpa izin sesuai yang kamu bikin rupa harun kayak cok gambar tak foto dulu yang umumnya nanti sudah lagi wal hasilu annal wasqa imma ayyakuna fihi ismu damani. Jadi kamu berpendapat bahwa masalahnya kamu bertanggung hukum yang fotokop dengan izin dan roh dalam wasap. Oleh karena demikian wasap inyona terbagi pada level bahagian. Adapun pembahagian yang pertama, wasapnya ada kalanya pada wasap itu berdosa dan wajib bagi satu sesuatu barang bos tanpa izin. Yang pertama hukum cu dan dosa, dan yang kedua hukum cu dan wajib bagi. Contoh jika butuh dari no tajak baru tadi tak cok ia dua rabu. Yang pertama hukum tak cok ia dua wajib bagi dan dosa. Jadi pembahagian yang kedua izin berdosa betul yang namun hadapan beri. Contoh jin nasirau tak protokol yang penuh hanya jin sama dengan hukum jin hari berdosa yang namun awal terpotongnya hadapan beri hanya oleh karena demikian kamu berpendapat dari jelas nanti hukum menggambar orang lain dengan tanpa izin hukumnya haram. Ya, terima kasih kepada kelas 6B yang kalian beri jawapan yang bahwa apabila tajuk gambar tiroroge dengan tanpa izin maka yang kena jawaban yaitu haram. Bahkan yang juga haram berdasarkan dalil yang dinakalkan daripada kitab Al-Badwi yaitu jilid 2 halaman 12. Gak juga haram dikarenakan disamakan dengan saban legenda masak, benar ya? Sehingga menghasilkan jawaban adalah haram. Itu yang pertama. Di buku dia tajuk protokol tanpa izin ataupun hanya menurut analisa daripada kelas 6B juga harum. Kemudian mungkin saja kadang-kadang nak sebahagian boleh ingin nak kejelasan yang lain dong. Ya, mungkinnya akan talakir di tiga tu bab Abu pula. Jadi punya menurut kamu yuk tak betul dengan tanpa ini punya lelokan nambi punya jauh dengan langsung lupa ni hayu. Mungkin kamu lebih berhati-hati hanya menjauh langsung hayu. Tapi punya menurut kamu tak betul kok. Adapun barang-barang yang lain dengan tanpa ini yang hukumnya tergantung maksud daripada tak betulnya. Tentu tak betulnya. Bila maksud ini dibolehkan oleh syarak, maka tak betul kok walaupun tanda ini juga dibolehkan. Contoh, jika kita urut pun sayang,
dengan tanpa sadar seluruhnya kadang betul. Jadi karena ini betul tujuannya untuk tanda jelaskan di cara berwudu. Adapun putra yang betul-betul wudunya tersebut supaya tidak menaik para pelajar. Nah, ini dari Islam tujuannya betul. Tapi tanda lagi ini berarti walaupun tanda lagi ini yang tujuan juga maka dibolehkan. Tapi punya tujuan sebenarnya itu tak betul tengah dia. Tujuan untuk sebabkan pornografi yang telah membolehkan, maka tak betul dengan pada ini nanti anak membolehkan. Kesimpulannya, iban hukum tak betul dengan tanpa ini tergantung tujuan tak betul. Bila tujuan itu boleh disyarat, maka hukum tak betul nanti boleh. Referensi kamu, jadi punya mantan kitab kalau blog anak rumput ataupun berusaha di kamu yang jelas saya dari mana minta anak rumput, namun kamu berpegang yang kita baca al-wasailu tattabi'u maqasidiha fi ahkamiha. Wasilah perantaraan diikuti maksud pada hukumnya. Bila maksud dot, maka perantaraan untuk sampai pada maksud di dot. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kami kelompok A dan kelompok 6B memasukkan masalah memfoto orang itu dalam kategori rasa. Tapi menurut kami itu tidak. Karena secara logat yang dikatakan dengan rasa adalah akhdhu syai'in zaman, mengambil sesuatu dengan secara dari. Itu secara logat. Dan secara syarat yang dikatakan dengan rasa adalah mengambil sesuatu ditambah dengan kait bila sifatin dengan tanpa sunyi. Sedangkan kita foto orang itu kan secara terang-terangan itu. Maka di samping itu kami kurang setuju apabila kelompok 6B memasukkan masalah foto orang itu dimasukkan dalam kata dasar. Namun kami sedikit menerima bahwa foto orang itu tergantung di atas maksud. Dengan kata lain kita berpijak di atas hadis innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Maka kami bersependapat dengan kelas Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Baiklah kami dari tim perumus telah menyimak, mendengar, memperhatikan dari masalah yang pertama yang sudah dikupas oleh masing-masing narasumber. Maka kami dari perumus menyimpulkan beberapa hal. Satu, dari perwakilan kelas 6B, mengambil gambar orang lain termasuk dalam haram, karena alasannya mengambil gambar orang lain termasuk dalam kategori merampas kekhususan orang. Referensi yang dipegang adalah Al-Jadiri di 2 halaman 12, juga diperkuat dengan regu dari kelas 5B yang mendukung bahwa mengambil gambar itu termasuk mengambil gambar orang tanpa izin termasuk dalam kategori merampas kekhususan orang. Kemudian yang kedua dari kelas 5A juga diperkuat dengan kelas 6A.
bahwa mengambil gambar orang tanpa izin dapat kita kelompokkan dalam dua jenis hukum yang mengacu kepada niat orang yang mengambil gambar. Satu, jika tujuannya untuk menyebar kebaikan, maka hukumnya dibolehkan. Dua, jika tujuannya untuk maksiat atau untuk merugikan pihak tertentu, maka hukumnya haram. Baiklah, untuk kepastian hukum bagaimana, kami kembalikan kepada guru kami dari Dewan Pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada Musafir dapat kami simpulkan yang bahwa apabila kita berfoto, yang foto tersebut ada kemaslihatannya, maka hukumnya itu dibolehkan. Kalau foto tersebut gara-gara kita berfoto sehingga dapat menimbulkan ataupun dapat membawaki kepada yang dapat membawaki kepada kerugian kepada orang lain ataupun dapat menghina orang lain, itu hukumnya tidak dibolehkan. Referensinya boleh kita ambil kaidah al-wasail dan ilmu maqasid fi ahkamiha, sebagaimana kaidah yang diutarakan oleh kelas 5A. Ini kesimpulan daripada kami. Apabila foto itu dapat membawaki kepada kemusyrikan, maka dibolehkan. Apabila berfoto dapat membawaki kepada kerusakan ataupun dapat menghina kepada orang lain, itu hukumnya tidak dibolehkan. Hanya sekian pertanyaan ini. Bagaimana hukum mengambil gambar seseorang? Maksud ini apa memotret orang atau mengambil foto yang telah difoto orang? Tapi artinya di sini memotret orang, ya. Masalah foto, kalau masalah normalnya, rasanya tidak apa-apa untuk orang, ya. Itu normalnya. Tapi yang jadi masalahnya, di sana ada niat-niat yang tidak baik ini. Ini yang jadi masalah. Dan masalah foto orang tergantung daripada keadaan dan tempatnya. Ya kan? Misalnya dalam keadaan seperti ini, kami di atas panggung ini sebagai mutakhir bagi pada satu masalah pada malam hari ini. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Makanya kita untuk mengambil sebuah hukum tentang memotret orang itu, kita lihat situasinya, tempatnya, ya, keadaannya. Dan walaupun keadaan seperti ini, ada yang dasari lagi daripada niat memotretnya. Karena normalnya kita boleh mengambil hak orang lain kalau kita dan yang bahwa dia mengizinkannya, ya kan? Boleh kan? Ada kaidah itu kan? Ada. Apakah itu berlaku di tempat walimah saja? Yang ini sudah diletakkan di tempat kita ini. Ini perlu kita izin lagi gimana? Enggak kan? Apakah kaidah itu khusus untuk makan dan beli? Atau bisa kita bawa kepada yang lain? Sehingga untuk memotret orang bisa kita potret. Kalau keadaan kita pantau
meeting ini dia tak apa-apa sama kami dari tadi ya. Dah 1 jam. Ya. Makanya untuk memotret orang itu bertakdir tergantung tempatnya, keadaannya, dan niat orang yang memotretnya. Kalau masalah kaidah tadi sudah dikatakan dan dijelaskan oleh Ustaz kita Abadi Jaya tadi. Maka menurut saya masalah hukum memotret ini tergantung dari tempat, keadaan, dan niat pemotret. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada usaha kita yang telah memberikan jawaban. Jadi jawaban yang diberikan oleh Mustahil yang bahwa mengambil gambar ini pun jangan disalah artikan. Maknanya mengambil gambar. Gambar bukan gambar yang sudah ada, tapi gambar waktu kita potret orang. Jadi mengambil gambar itu memotret orang lain tanpa izinnya. Apakah boleh ataupun tidak? Menurut jawaban daripada Mustahil, ini tergantung dari maksud si pemotret. Apabila si pemotret tersebut maksudnya baik, maka boleh. Apabila si pemotret tersebut maksudnya tidak baik, maka itu tidak dibolehkan. Itu menurut jawaban pada malam yang berbakti.